warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Isdarianti SSI MSI selaku dosen pemangku mata kuliah mikrobiologi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini. Salam serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zaitiyah. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang yang terdiri dari saya sendiri Elsie Sadriana, Saya Nur Hasan Ismail, saya Marta Dilar, saya Edrita, Saya Ishak. saya Vera, saya Juliana, saya Nur Fadilangka, saya Desi Natalia. Jadi di sini kelompok kami membuat media berupa poster di mana pada media kami ini memuat materi mengenai patogenesitas mikroba dan senyawa antimikroba. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu patogenesitas mikroba. Jadi, patogenesitas mikroba merujuk pada kemampuan mikroorganisme seperti bakteri, virus, kapang, atau parasit untuk menyebabkan penyakit pada inangnya. Hal ini melibatkan interaksi yang kompleks antara mikroba dan inangnya. Jadi, dalam hal ini, patogenesitas mikroba mengacu pada seberapa efektif mikroorganisme tersebut untuk menyebabkan penyakit atau merusak jaringan organisme inangnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari patogenesitas mikroba, selanjutnya kita melangkah pada pengertian senyawa antimikroba yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian senyawa pada antimikroba. Nah, senyawa antimikroba ini adalah suatu zat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti virus, jamur, dan mikroba. Nah, senyawa ini dapat bervariasi tergantung pada mekanisme yang didapatkan oleh di mana meliputi anti jamur, antivirus, dan antiprotozoa. Nah, selanjutnya prinsip dasar patologi oleh Koch Postulates. Ada 4 prinsip dasar menurut Koch Postulates. Prinsip yang pertama, organisme harus selalu berhubungan dengan gejala penyakit. Nah, biasanya merujuk untuk memahami dan mengidentifikasi penyakit tertentu. Nah, kita harus mempertimbangkan organisme patogen seperti bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Nah, misalnya saja pada penyakit tertular, gejala yang dialami seperti batuk dan demam disebabkan karena adanya infeksi dari organisme patogen. Nah, jadi hubungan antara organisme dan gejala penyakit adalah kunci untuk mendiagnosis secara akurat dan pengobatan yang lebih efektif. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua, organisme tersebut harus diisolasi dan ditumbuhkan dalam kultur murni. Nah, mikroorganisme yang dianggap dapat menyebabkan penyakit harus diambil dari inang yang sakit dan dipisahkan dari mikroorganisme yang lainnya yang mungkin saja ada pada sampel. Nah, selanjutnya mikroorganisme yang telah diisolasi tersebut harus ditumbuhkan di laboratorium dalam kultur murni yang hanya mengandung mikroorganisme tersebut tanpa adanya kontaminasi dari mikroorganisme yang lainnya. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat, organisme tersebut harus diisolasi ulang dan mempunyai ciri-ciri yang sama sesuai dengan isolat aslinya. Dan selanjutnya yaitu kelompok mikroba patogen. Nah, patogen merupakan organisme apapun yang dapat menyebabkan penyakit. Bakteri, virus, kapang, dan parasit merupakan contoh mikroba patogen. Nah, di sini kami akan membahas keempat mikroba patogen tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu bakteri. Nah, bakteri merupakan mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata dan tersusun atas satu sel. Nah, bakteri dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok gram negatif dan kelompok gram positif. Nah, di sini kami akan membahas kedua kelompok tersebut. Nah, yang pertama yaitu kelompok bakteri gram negatif. Di sini kami mengambil 2 contoh bakteri. Yang pertama yaitu Salmonella sp. Nah, Salmonella sp merupakan salah satu bakteri patogen penyebab utama foodborne disease di Amerika Serikat. Nah, masuknya Salmonella sp pada tubuh inang ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Misalnya dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, lebih tepatnya pada usus. Nah, penyebabnya biasanya yang dialami oleh penderita biasanya mengalami diare, demam, muntah, sakit kepala, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Klebsiella ozaena. Klebsiella ozaena merupakan penyebab utama dari penyakit ozaena. Nah, biasanya terjadinya pembentukan bintik-bintik atau granul yang terjadi pada rongga pernapasan. Nah, adapun penyebabnya
penyakit Ozaina ini belum diketahui, namun diduga penyebabnya adalah Klebsiella ozaina dan Bacillus flavitus. Kemudian kita masuk kepada kelompok bakteri gram positif. Di sini kami juga mengambil dua contoh, yaitu ada Staphylococcus aureus dan Streptococcus viganes. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan penyebab utama infeksi bernanah yang terjadi pada rongga hidung dan permukaan kulit. Nah, masuknya Staphylococcus aureus pada tubuh inang ini dapat melalui folikel rambut, saluran pernapasan, atau melalui jarum suntik. Nah, adapun ciri-ciri yang biasa dialami oleh si penderita biasanya akan terbentuk benjolan-benjolan pada rongga kulit atau pada saluran pernapasan atau pada hidung, atau terjadi peradangan yang biasanya akan terasa sakit. Nah, yang kedua yaitu Streptococcus viganes atau yang dikenal dengan radang tenggorokan atau amandel, merupakan penyakit yang hampir semua orang pernah mengalaminya. Nah, adanya peradangan hebat yang terjadi pada dasar mulut dapat mengakibatkan penanahan yang menghambat udara yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, gejala yang biasa dialami oleh penderita ini biasanya akan mengalami muntah, demam, flu, batuk, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam kelompok yang kedua yaitu ada virus. Virus masuk ke dalam kategori mikroba patogen karena memiliki beberapa karakteristik, di mana virus bergantung pada tubuh inang atau tidak dapat bereplikasi dan tidak dapat berkembang biak tanpa adanya inang. Nah, virus dapat menyebabkan penyakit, misalnya virus influenza, virus corona, HIV atau AIDS, dan lain-lain sebagainya. Virus juga masuk ke dalam kelompok mikroba patogen karena dapat menular dari tubuh inang yang satu ke tubuh inang yang lain, baik melalui kontak langsung maupun melalui kontak tidak langsung, atau melalui saluran pernapasan, atau melalui udara, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, untuk kelompok mikroba patogen, kapang, dan juga parasit akan dibahas oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelompok mikroba patogen yaitu jenis kapang. Nah, kapang itu merupakan jamur mikroskopis yang tergolong ke dalam kelompok eukariota, di mana jenis-jenis kapang ini biasa ditemukan di tanah, air, udara, maupun juga di makanan. Nah, adapun beberapa jenis kapang yang tergolong ke dalam kelompok patogen, seperti yang pertama itu jamur Aspergillus, di mana jamur ini itu umum ditemukan di lingkungan, di mana jenis jamur Aspergillus ini itu bersifat oportunis, yang artinya jamur ini suka menyerang pada makhluk hidup yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian jamur yang kedua yaitu Candida. Nah, jenis jamur ini itu biasa ditemukan dalam tubuh manusia ya. Nah, kemudian jenis mikroba kelompok patogen yang terakhir yaitu ada yang namanya parasit. Nah, parasit itu merupakan organisme yang tumbuh dan berkembang di dalam atau di atas inangnya, seperti di inang pada manusia. Nah, adapun beberapa jenis parasit yang termasuk ke dalam kelompok patogen, seperti ada yang namanya protozoa. Protozoa itu merupakan parasit kecil yang tumbuh di dalam inang. Ya, seperti contohnya Plasmodium falciparum yang bisa menyebabkan malaria karena menyerang pada sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya cacing. Nah, cacing itu merupakan parasit yang tumbuh dan berkembang di dalam inang manusia juga. Dan ada juga beberapa jenis cacing yang tergolong ke dalam kelompok patogen, seperti ada yang namanya cacing gelang, cacing tambang, cacing pita, dan juga cacing kremi. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya parasit yaitu ektoparasit. Nah, ektoparasit itu merupakan organisme yang tumbuh dan berkembang di luar permukaan inang, seperti kulit. Nah, ada juga beberapa jenis ektoparasit yang tergolong ke dalam kelompok patogen seperti kutu dan juga lintah. Nah, di sini kita akan membahas tentang mekanisme patogenesitas mikroba. Di sini kita akan lebih membahas bagaimana mikroba tersebut itu menyebabkan penyakit. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa mikroba tersebut itu tidak dengan sengaja untuk mencoba menyakiti kita, tetapi dia akan mencoba untuk bertahan hidup dan berproduksi atau berkembang biak. Sehingga patogenesitas mengacu kepada bagaimana mikroba tersebut menyebabkan penyakit, sementara virulensi mengacu kepada tingkat patogenesitas. Nah, penyakit itu terjadi ketika patogenesitas tersebut atau bakteri tersebut ini mengalahkan pertahanan inang, sehingga mikroba tersebut itu dapat menyerang tubuh inang tersebut. Nah, bakteri tersebut, mikroba patogen tersebut itu seperti virus, bakteri, parasit,
dan kapan itu dapat menyerang tubuh inang melalui dengan cara menempel pada tubuh inang menggunakan adesin dan juga dapat memproduksi kapsul. Nah, pada teman-teman kita ketahui bahwa pada struktur bakteri tersebut ini terdapat yang disebut kapsul, sebagaimana kapsul tersebut ini sebagai salah satu struktur yang dapat menyebabkan penyakit pada patogen tersebut atau dapat menyebabkan penyakit pada tubuh inang. Sehingga setelah masuk ke dalam tubuh inang, mikroba tersebut ini akan menggunakan nutrisi pada inang, merusak dinding sel dan menyebabkan peradangan. Sehingga racun yang dihasilkan bakteri tersebut itu seperti virus yang dihasilkan yaitu seperti terjadinya flu dan juga bakteri seperti diare. Sehingga penting kita ketahui mekanisme patogenesitas mikroba ini untuk mencegah terjadinya penyakit menular. Materi selanjutnya yaitu cara penularan mikroba patogen pada tubuh inang. Yang pertama, melalui kontak langsung. Cara ini cara yang paling sering menyebabkan seseorang terkontaminasi oleh patogen. Kontak ini disebabkan oleh ketika seorang atau hewan terkontaminasi oleh patogen tersebut. Nah, contohnya seperti bersentuhan atau bersalaman. Kemudian yang kedua, kontak tidak langsung. Nah, kontak tidak langsung ini melibatkan beberapa jenis perantara seperti benda atau orang. Nah, contohnya di sini seperti orang yang memegang gagang pintu ataupun keyboard komputer yang akan menyebabkan orang karena digunakan bersama, jadi orang tersebut kemungkinan besar akan terkontaminasi oleh patogen. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu kontaminasi makanan. Patogen juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Apabila makanan yang kita konsumsi tidak dicuci dengan bersih, tidak dimasak dengan matang, kemudian tidak diolah dengan kurang bersih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis senyawa antimikroba. Pada jenis-jenis senyawa antimikroba ini ada 3 yaitu disinfektan, antibiotik, dengan antiseptik. Pada disinfektan itu sendiri merupakan senyawa yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan tidak hidup seperti pada kursi, meja ataupun alat-alat medis. Kemudian pada antibiotik merupakan senyawa alami yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk melawan pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Kemudian pada antibiotik itu sendiri merupakan senyawa yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan hidup seperti pada kulit ataupun luka. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme kerja senyawa antimikroba. Nah, sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu ada 3 jenis senyawa antimikroba. Yang pertama yaitu antiseptik, disinfektan, dan antibiotik. Nah, adapun yang pertama yaitu antiseptik, di mana antiseptik ini memiliki 3 mekanisme kerja. Yang pertama yaitu mendenaturasi protein. Nah, di mana antiseptik ini dapat merusak struktur protein pada mikroorganisme sehingga menyebabkan mengganggu fungsi vitalnya. Nah, adapun yang kedua yaitu memecah membran sel. Nah, di mana antiseptik ini dapat merusak membran sel pada mikroorganisme sehingga menyebabkan kebocoran dan kematian pada sel. Nah, adapun yang ketiga yaitu mengganggu proses metabolisme. Nah, di mana antiseptik ini dapat mengganggu proses metabolisme pada mikroorganisme sehingga menyebabkan kematian pada sel. Nah, adapun antimikroba yang kedua yaitu disinfektan, di mana disinfektan ini memiliki mekanisme kerja yang hampir sama dengan antiseptik, yaitu mendenaturasi protein, mengganggu proses metabolisme, dan menyebabkan kebocoran pada sel. Nah, adapun antimikroba yang ketiga yaitu antibiotik. Nah, di mana antibiotik ini memiliki mekanisme kerja yang sangat berbeda dengan antiseptik dan disinfektan. Di mana antibiotik ini memiliki mekanisme kerja yang sangat sistem. Dan juga antibiotik dapat menyerap mikroorganisme penyebab infeksi secara langsung.